Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka untuk ashab Dukhan. Jangan ada lagi prediksi Dukhan atau kiamat yang rancu dan tanpa argumentasi yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelbagai narasi, ceramah, dan prediksi tentang kemunculan Dukhan dan suara dahsyat yang terjadi pada 15 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat 8 Mei 2020 sama sekali tidak terbukti. Jangankan gambaran Dukhan yang mengerikan dan menakutkan yang merupakan wujud siksaan keras yang meliputi bumi selama 40 hari dan 40 malam sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Satu kepulan asap pun tidak tampak di langit, dan seperti cuitan sebagian netizen, langit pada Jumat 8 Mei 2020 tampak cerah dan ceria. Dunia memasuki waktu fajar 15 Ramadan 1441 Hijriah dengan aman-aman dan tenang-tenang saja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera hingga datang waktu pagi. Al-Quran mengecam orang-orang yang tidak memberdayakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 103. Al-Quran tidak pernah salah dalam menjelaskan dan memprediksi sesuatu, karena kitab suci ini meskipun tidak bisa disebut sebagai buku logika, tapi senantiasa menjadikan akal atau rasio sebagai tumpuan ajaran dan ajakannya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah hai Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 111. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah binasa. Surat Al-Anbiya ayat 22. Ayat ini mengisyaratkan burhan tamanu, argumentasi ketercegahan yang merupakan dalil yang paling penting dalam menetapkan keesaan Tuhan. Penjelasan singkat dari argumentasi ini adalah bahwa alam ini dikendalikan oleh sistem yang harmoni dan berhubungan satu sama lain, serta sempurna siang malam dan matahari bulan masing-masing berputar secara teratur dan sistematis, dan ini membuktikan bahwa pengaturnya adalah yang maha satu. Qul huwallahu ahad. Ramalan Al-Quran pasti benar dan terbukti, seperti kemenangan bangsa Romawi atas bangsa kaum Sasani Persia yang kala itu dibawa kekuasaan Khusru Parwis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Prediksi Al-Quran yang terbukti kebenarannya tersebut merupakan mukjizat dan berita dari alam gaib. Bahkan dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa prediksi itu adalah janji Allah yang tidak mungkin tidak tepat. Pada saat turunnya surat ini, Romawi menderita kekalahan. Tapi sesuai ramalan Al-Quran, beberapa tahun kemudian mereka menang telak atas bangsa Persia. Ya ashab Dukhan. Dukhan dalam surat Ad-Dukhan itu
sama sekali tidak menyebutkan dan memastikan waktunya. Lalu dari mana secara definitif dikatakan bahwa ia terjadi pada hari Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Mei 2020? Tidakkah kalian tahu bahwa bila prediksi ini salah, maka mempunyai dampak yang serius terhadap akidah umat dan pandangan sinis mereka yang tidak suka terhadap Islam? Bila salah prediksi ini dan memang terbukti salah, bukankah kemudian kebenaran Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama ajaran Islam dipertanyakan dan bahkan digugat? Ya ashab Dukhan, apakah kalian baca dan telaah buku-buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yang beliau merupakan salah satu pakar di bidang ini dan sudah lama melakukan penelitian tentang hadis-hadis akhir zaman dan menawarkan gagasan cemerlangnya, yaitu fiqhut tahawulat, fikih perkembangan zaman. Ya ashab Dukhan, Al-Habib dari Yaman ini yang tidak kenal lelah dalam berdakwah mempunyai pesan yang indah dan menarik bagi kalian terkait dengan keputusan tergesa-gesa kalian yang seolah-olah meyakini kepastian Dukhan pada 15 Ramadan 1441 Hijriah dan mengajak umat untuk bersiap-siap. Kasihan umat ini belum selesai menghadapi wabah yang merenggut banyak korban dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, serta bertambahnya jumlah orang-orang miskin. Pikiran mereka dibuat kacau, bingung, dan linglung tentang azab Dukhan yang menggelapkan alam dan menghancurkan jagat raya. Ya ashab Dukhan yang terhormat, sampai sekarang saya belum bisa memahami kalau memang dalam Islam orang boleh memprediksikan tanda-tanda akhir zaman atau kiamat, keluarnya Dajjal, Imam Mahdi, Ya'jud dan Ma'jud, turunnya Nabi Isa, azab Dukhan secara sederhana, sembarangan dan serampangan tanpa bukti yang jelas. Kalau toh tidak terbukti, ya sudah, namanya juga prediksi atau ramalan. Apakah sesederhana ini ajaran Islam? Apakah segampang ini? Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Surat Saba ayat 24. Ya ashab Dukhan, apakah memang Islam adalah lahan prediksi dan ajang ramalan, sehingga setiap orang bisa meramal akhir zaman dan menggambar peristiwa masa depan seenaknya dan semaunya tanpa indikator dan syahid bukti yang jelas? Bukankah dalam fikih atau hukum ada kaidah yang terkenal yang diambil dari hadis Nabi bahwa al-bayyinah ala al-mudda'i, orang yang mengklaim sesuatu harus membawa bukti, dan al-yamin ala man ankara, orang yang menolak harus bersumpah. Lalu mana bukti jelas bahwa Dukhan itu terjadi Jumat 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah? Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Surat Qaf ayat 37. Perlu diingat bahwa tanda-tanda besar akhir zaman dan kiamat itu banyak. Bukan hanya Dukhan saja, di antaranya api yang keluar dari Aden, keluar binatang yang dapat berbicara, beberapa gerhana. Hakikatnya semua ini sangat multi tafsir, dan 10 tanda besar hari kiamat tidak disepakati urutan logisnya di antara ulama, sehingga tidak ada yang tahu mana yang dahulu atau pertama terjadi. Kalau tidak berhati-hati membaca tanda-tanda tersebut, maka sangat mungkin seseorang terjebak
dalam tatbik cucok logi. Dan memang sepertinya semakin mendekati akhir zaman, tren cucok logi semakin tinggi. Dahulu kala paham tatbik cucok logi dimainkan oleh paham wakifiyah yang hobi mencocok-cocokkan kasus peristiwa dan orang pada tanda akhir zaman. Bahkan parahnya, mereka mengklaim bahwa Sayyidina Musa Al-Kadhim adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Karena itu tidak mustahil kalau dulu di Indonesia pernah ada yang mengaku sebagai nabi, tidak beberapa lama lagi mungkin saja ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya ashab dukhon, tentu selama bulan Ramadan Anda tidak akan pernah menyalakan dukhon, kecuali kalau sudah memasuki waktu maghrib. Maka saya berharap tidak ada lagi yang menyulut dukhon dan meramalkan akhir zaman dan memviralkannya di masa yang akan datang, kecuali dengan hujjah atau bukti yang jelas. Belajar dari pengalaman prediksi gagal bencana dukhon tahun 2020 ini yang menghebohkan dan menguras waktu serta pikiran di tengah pandemi corona yang belum berakhir. Mudah-mudahan masing-masing kita mengambil pelajaran dan menelaah tafsir akhir zaman, baik yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, secara lebih mendalam dan teliti, sehingga umat Islam tenang dan aman. Sebab ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhir zaman dan kiamat, serta hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan tanda-tandanya itu sangat multi penafsiran yang memerlukan kehati-hatian, keseriusan, dan ketelitian, serta tentu kekritisan dalam membaca dan menganalisanya, sehingga peramal akhir zaman tidak terjebak dalam kerancuan berpikir dan ambiguitas serta kontradiksi. Ya ashab dukhon, bagaimanapun umat membaca dan mengikuti cuitan Anda. Bila benar cuitan Anda, maka mereka akan salut dan semakin percaya pada Anda. Tapi bila salah, boleh jadi akan berkurang kepercayaan mereka terhadap Anda. Dan lebih penting dari itu, tetangga berisik yang memang sedang menunggu keteledoran dan ketergesa-gesaan sikap Anda akan menertawakan keyakinan Anda. Disinilah reputasi akidah dipertaruhkan. Bukankah agama menawarkan tuntunan yang jelas dan kepastian, bukan kesimpang siuran dan kebingungan dalam membaca suatu fenomena, apalagi peristiwa segenting akhir zaman? Bukankah Al-Quran melarang kita untuk mencuit apapun kecuali dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji validitasnya? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Saya ingin tanya langsung kepada Mas Nanda ini, kaitannya dengan suatu berita yang kemarin sempat viral itu, bahwa kiamat itu diperkirakan terjadi hari Jumat 15 Ramadan yang terkenal dengan isu dukhon itu ya. Beberapa tokoh malah sudah menghimbau supaya bersiap-siap untuk menyambut itu. Nah, sempat membingungkan karena kan sekarang suasana wabah ini ya, orang belum selesai wabah, kemudian ada himbauan untuk bersiap-siap menghadapi kiamatnya. Mas Nanda sebagai mewakili rakyat kecil, pedagang, kira-kira tanggapannya seperti apa? Menurut saya itu tuh hanya permainan kata-kata saja. Padahal di situ kiamat akan terjadi, ada tanda komanya pada hari Jumat tanggal 15. Kalau itu cuma buat mungkin orang-orang buat sekedar apa lucu-lucuan aja gitu mas. Oh, gitu. Nggak serius berarti? Nggak serius itu, hanya permainan kata-kata aja. Mungkin kalau orang yang menganggapnya serius mungkin itu akan serius. Terus pasti real banget berita kayak gitu. Tapi yang jelas kiamat pasti terjadi sih. Pasti akan terjadi. Cuma kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu pastinya ya. Kepastiannya. Nah, tinggal kita mempersiapkan diri aja dengan bekal amal ibadah.
untuk bekal di akhirat nanti. Itu tadi tanggapan dari Mas Nanda ya. Intinya bahwa kiamat sih pasti terjadi, tapi nggak ada seorang pun yang bisa tahu kapan kepastiannya. Jadi mungkin sebaiknya tidak memastikan barangkali ya tentang kapan kejadian kiamat itu. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Akhir zaman itu menggembirakan, bukan menyedihkan, apalagi menyeramkan dan menakutkan. Karena bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 105. Dan sesuai hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa pewaris bumi akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan di sana sini, serta umat Islam akan mencapai masa kejayaan kembali. Marilah kita rayakan akhir zaman itu dengan meningkatkan iman dan tauhid kita hingga mencapai level iman qalbi dan tauhid qalbi, hingga kita menjadi rahmatan lil alamin. Biarkan tanda-tanda akhir zaman itu mengalir bak air secara alami tanpa perlu prediksi yang terlalu berani, apalagi dibumbui justifikasi. Kiamat pasti terjadi, Nabi Isa pasti datang dan turun ke bumi, Imam Mahdi pasti keluar untuk memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan. Setelah sekian lama dunia didominasi oleh kezaliman, dukhon juga pasti terjadi. Tapi kapan? Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.